Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Deni Dwi Ananti. Saya adalah salah satu dosen program studi D3 Perhotelan di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta dengan NIDN 0520059003 dan NUPTK 9852 7686 6923 0372. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Front Office dengan menggunakan metode DAE, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana dosen menyampaikan materi pelajaran secara jelas dan terstruktur kepada mahasiswa, mendorong interaksi antara mahasiswa dan dosen melalui tanya jawab, diskusi, ataupun kegiatan kelompok, di mana dosen melakukan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa melalui berbagai cara seperti presentasi, tugas, role play, maupun quiz. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi, bagian pengajaran pada PDD UKT-PT, atau dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka memenuhi persyaratan pada sertifikasi dosen periode tahun 2025. Dalam dunia pendidikan vokasi, terutama di bidang perhotelan, saya percaya bahwa mengajar bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan membentuk karakter profesional yang siap terjun ke industri. Oleh karena itu, setiap proses pembelajaran yang saya rancang ini dalam mata kuliah Front Office tidak hanya berfokus pada what to know, tetapi juga how to behave and how to serve. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah Front Office merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil dan diikuti oleh mahasiswa semester 1 program studi D3 Perhotelan. Mata kuliah ini mempunyai bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester dengan jumlah pertemuan maksimal 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, aspek keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Aspek pengetahuan, mampu mengaplikasikan kemampuan dalam dunia industri perhotelan di bagian kantor depan. Dan yang keempat, aspek keterampilan khusus, mampu memahami dan menguasai kegiatan leadership pada bagian kantor depan. Untuk selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 7 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan struktur organisasi dan fungsi utama subbagian front office dalam operasional hotel. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan atribut profesional dalam pelayanan front office sesuai standar industri perhotelan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan prosedur pemesanan kamar serta pengelolaan dokumen reservasi tamu. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan prosedur penanganan tamu dari mulai kedatangan atau check-in hingga keberangkatan atau check-out. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengoperasikan sistem komunikasi dan memahami prosedur dalam situasi darurat front office. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun tagihan tamu, menerima pembayaran, dan membuat laporan keuangan harian front office. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menangani barang tamu dan menggunakan formulir pendukung dalam pelayanan di bidang concierge. Mata kuliah Front Office ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menangani layanan tamu di lini terdepan operasional sebuah hotel. Fokus pembelajaran meliputi struktur organisasi, fungsi dan tanggung jawab unit kerja front office, serta prosedur pelayanan mulai dari reservasi, check-in, penanganan tamu selama menginap, hingga saat mereka check-out. Selain aspek teori, mahasiswa juga dilatih melalui praktik simulasi untuk menguasai komunikasi layanan, penanganan keluhan, serta penggunaan sistem informasi front office berbasis teknologi. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjadi tenaga kerja yang kompeten, beretika, dan siap menghadapi dinamika industri perhotelan yang kompetitif dan berorientasi pada kepuasan tamu. Pembagian materi mata kuliah front office terdiri dari 9 bab, yaitu pengantar front office, tugas dan tanggung jawab front office, operasional komunikasi telepon, reservasi dan pemesanan kamar,
kedatangan tamu, jenis-jenis tamu, keberangkatan tamu, administrasi keuangan front office, dan layanan concierge serta penanganan komplit. Sebagai pengampu mata kuliah front office di program studi D3 Perhotelan, saya menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Saya menyusun modul ajar yang selaras dengan kebutuhan industri, berbasis praktik nyata, dan menekankan pada kompetensi yang terukur. Materi saya desain untuk menjembatani teori akademik dengan dinamika operasional hotel yang sesungguhnya. Metode pembelajaran dalam kelas ini saya bagi menjadi 4 bentuk pembelajaran, yaitu pembelajaran interaktif antara dosen dan mahasiswa, di mana dosen memaparkan materi dan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, serta meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, metode Student Learning Center, yaitu pembelajaran berpusat dari mahasiswa, di mana kegiatannya membentuk group discussion yang melibatkan antara kelompok mahasiswa untuk menganalisa fenomena atau isu terkini yang berkaitan dengan mata kuliah front office. Yang ketiga, saya membuat latihan yang akan diberikan kepada mahasiswa, kemudian dipraktekkan secara langsung. Dan yang keempat, tugas akhir dari simulasi dan roleplay, mahasiswa mensimulasikan untuk melakukan proses reservasi, handling check-in, during stay, sampai ke check-out dan penanganan barang tamu. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi, ada beberapa unsur penilaian. Kami terapkan menjadi 4. Yang pertama, 10% ini adalah terdiri dari kehadiran dan keaktifan di dalam kelas. Kemudian 20% adalah tugas, 30% ujian tengah semester, dan yang 40% adalah ujian akhir semester. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai mata kuliah front office yang saya ampu, yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi pelayanan tamu secara profesional sesuai dengan standar industri perhotelan. Saya percaya bahwa pembelajaran yang bermakna lahir dari hubungan yang setara antara dosen dan mahasiswa, yakni hubungan yang membuka ruang tumbuh bersama, di mana setiap pertemuan kuliah saya hadir bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, mentor, dan penyemangat. Akhirnya, tujuan utama saya dalam pengajaran adalah membekali mahasiswa tidak hanya keterampilan front office yang handal, tetapi juga dengan rasa percaya diri dan integritas untuk menjadi duta layanan perhotelan Indonesia yang unggul dan berdaya saing global. Baik, berikutnya saya akan memperlihatkan proses belajar mengajar di pertemuan kelima pada mata kuliah front office dengan materi reservasi. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas hari ini, ulangin dong, selamat pagi semuanya. Nah, gitu dong. Kita ketemu lagi ya hari ini setelah minggu lalu kita ketemu membahas tentang materi yang sebelumnya, yaitu kortisikol. Ya, teman-teman, sebelum mulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih dulu supaya hari ini semuanya berjalan lancar dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa disilakan. Berdoa cukup. Baik, teman-teman, masih ada yang ingat materi minggu lalu nggak? Minggu lalu kita belajar tentang kortisikol, ya. Di sini saya udah kasih note, ya, komponen dalam kortisikol. Ada yang masih ingat komponen dalam kortisikol? Stanley? Oke, greeting dengan menyebutkan nama tamu, ya. Jadi tamu merasa lebih dihargai lagi. Mana ada lagi? Ya. Betul, mengangkat telepon, mohon maaf, tidak lebih dari dering ketiga. Baru 2 poin. Ada lagi? Ya, Vincent? Mengangkat telepon tidak melakukan aktivitas lain yang mengganggu. Betul, tidak melakukan aktivitas lain tuh contohnya ngapain nih? Misalnya sambil, betul. Kadang tuh kan kita merasa bahwa kalau misalnya mengangkat telepon, kemudian si lawan bicaranya nggak tahu nih kalau kita ngobrol atau makan. Padahal suara decakan dari mulut akan terdengar secara jelas oleh lawan bicara. Ya, selain itu yang lainnya adalah kita harus fokus. Fokusnya dalam artian kita harus siap dengan bolpen dan kertas untuk mencatat apa yang disampaikan oleh tamu, terutama di reservation section. Ya, ini ada hubungannya teman-teman materi minggu lalu dan materi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang reservation section. Teman-teman juga masih ingat ya, ada berapa section yang ada di front office. Front office adalah sebuah departemen, ya, dan sectionnya ada apa aja kalau diurutkan dari depan? Ada telepon operator, kemudian ada reservation, kemudian registration atau front desk agent, kemudian yang paling dekat dengan pintu masuk biasanya ada concierge section. Oke, good. Dan semuanya itu akan kita pelajari dalam 1 semester ya. Oke,
Teman-teman, sebelum kita membahas tentang apa itu reservation section, pertama akan saya jelaskan capaian pembelajaran di pertemuan yang kelima ini. Jadi minggu ini adalah pertemuan kelima. Capaian pembelajaran yang pertama adalah mampu memahami tugas dan tanggung jawab reservation section. Kemudian mampu mengklasifikasikan source of reservation sesuai dengan jenis tamu. Yang ketiga, mampu memahami data yang dibutuhkan saat menerima reservasi. Dan yang terakhir, mampu menerima dan memproses reservasi hingga menjadi sebuah reservasi yang terkonfirmasi, atau istilahnya adalah confirm reservation. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita akan pretest seperti biasanya. Pretest kali ini kita akan menggunakan Kahoot sebagai alat bantu. Teman-teman silahkan boleh keluarkan smartphone-nya. Ya, kita akan pretest tentang materi reservasi, sehingga nanti teman-teman akan kelihatan. Saya akan tahu teman-teman sejauh mana sudah memahami tentang reservasi sebelum ada pembelajaran tentang reservasi. Sehingga nanti akan bisa terukur sebelum dan sesudah mengikuti perkuliahan saya, itu teman-teman berapa skornya, begitu ya. Baik, silahkan disiapkan untuk smartphone-nya, kemudian saya akan siapkan dulu untuk Kahoot-nya. Oke, baik teman-teman bisa join dengan PIN yang ada di depan ya, atau scan barcode yang ada di sebelah sini. Silahkan menggunakan nama asli teman-teman semua ya, karena ini juga nanti akan kita gunakan sebagai presensi. Baik, akan kita mulai ya. Nanti akan ada 15 pertanyaan teman-teman, nanti silahkan teman-teman jawab. Siapa yang paling cepat, dia akan mendapatkan skor yang paling tinggi. Saya akan ambil 3 skor tertinggi ya. Baik, bersiap dengan pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan reservation section? Baik, kita akan lihat hasilnya ya teman-teman ya. Siapa yang menduduki peringkat pertama? Oh, yang ketiga dulu nih. Yang ketiga ada Vincent. Oke, kemudian yang kedua ada Esther. Dan yang pertama adalah siapa nih? Wih, Vero. Selamat ya teman-teman semua, sebagai hadiahnya semuanya dapat ya, ada jajanan ya. Silahkan nanti bisa dinikmati setelah kelas selesai ya teman-teman ya. Baik, dari pretest ini nanti akan ketahuan ya teman-teman. Kemudian nanti kita akan melakukan pembelajaran. Setelah itu nanti kita akan ada post testnya juga. Jadi nanti akan ada perbandingan tes sebelum mengikuti perkuliahan dan tes setelah mengikuti perkuliahan, itu ada bedanya atau enggak ya. Jadi itu sebagai goals-nya, apakah ada dampak yang signifikan atau tidak. Baik, masuk ke materi yang pertama. What is reservation section? Menurut sejauh yang teman-teman tahu, apa sih itu reservation section? Masih saya umpetin nih jawabannya. Reservation section, tadi kan sudah ada di quiz, ya. Bagian atau salah satu section yang menangani reservasi, pemesanan kamar, ya. Dan yang akan kita bahas ini adalah skupnya di perhotelan tentunya, ya. Kita akan lihat jawabannya di sini. Reservation section adalah bagian pemesanan kamar yang memiliki fungsi yang sangat vital. Ya, kenapa kok disebut vital? Hal ini dikarenakan bahwa tinggi rendahnya tingkat hunian kamar atau disebut dengan occupancy dari sebuah hotel itu sangat ditentukan oleh kemampuan petugas reservasi dalam menangani pemesanan kamar. Untuk itu, apa saja kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas reservasi? Ada 3. Yang pertama adalah product knowledge yang bagus. Petugas reservasi tidak akan mungkin bisa menjual kamar, ya, menawarkan produk terbaiknya atau kamar terbaiknya tanpa mereka tahu produk knowledge dari tempat di mana dia bekerja, di hotel tentunya. Kemudian yang kedua, selling teknik. Ya, kalau dia tidak mempunyai selling teknik yang bagus, dia juga akan hanya memberikan apa yang dibutuhkan tamu saja. Padahal kita bisa menjual lebih dari apa yang tamu inginkan atau butuhkan, ya, sehingga revenue-nya menjadi semakin tinggi. Dan yang ketiga adalah teknologi informatika. Aneh rasanya saat ini ketika sebagai frontliner atau front office, khususnya di reservation section, kita tidak mengetahui tentang teknologi informatika. Kenapa? Karena sistem pemesanan atau reservasi hotel semuanya sudah berbasis pada online sistem, ya. Oke.
Sekarang tugas reservation section. Tadi kan disebutkan reservation section itu tugasnya adalah menerima reservasi atau menerima pemesanan kamar, ya. Selain itu apa? Selain itu adalah menawarkan, menentukan tipe kamar berikut room rate. Bu, kok yang menentukan kok reservasinya? Yang dimaksudkan menentukan di sini adalah memberikan advice kepada tamu, ya. Sehingga tamu itu tidak merasa bingung, merasa diberikan saran dan masukan. Oh, berarti saya kalau nginep di sana pasnya adalah kamar tipe deluxe misalnya. Saya mau yang lebih besar, saya nggak paham itu jenis kamarnya apa. Petugas reservasi mengarahkan bahwa kamar yang lebih luas, kemudian ada living room-nya, itu adalah suite room. Misalnya seperti itu ya. Kemudian menciptakan record tentang data reservasi. Baik itu reservasi yang jadi mereka menginap atau reservasi yang dibatalkan atau cancel reservation. Ya, data itu kita simpan menjadi record sehingga ketika tamu itu reservasi lagi kita sudah memiliki datanya. Kemudian mengelola data atau record reservasi dengan baik, menyajikan data record berkaitan dengan reservasi secara akurat. Ya, ketika ada departemen lain, misalnya contohnya di pastry atau di produk menanyakan, hari ini reservasinya berapa? Kita langsung bisa jawab. Untuk hari ini ada 60 reservasi. Ya, mereka ngapain Bu tanya-tanya kayak gitu? Hubungannya apa? Hubungannya adalah mereka harus mempersiapkan berapa jumlah meals yang akan disiapkan untuk breakfast. Ya, atau kalau untuk pastry bisa jadi untuk yang welcome drink atau snack sore. Ya, masing-masing hotel memiliki ciri khas dan budayanya sendiri-sendiri. Ada yang ada welcome drinknya, ada yang mereka diberikan evening tea atau evening snack, ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian kita sampai ke source of reservation. Ya, reservasi itu bisa muncul dari mana saja. Yang pertama adalah in person. Yang dimaksudkan in person adalah dari orang itu sendiri. Baik itu dia direct datang ke hotel maupun mereka by phone. Yang jelas orang itu yang akan menginap, dia juga yang memesan kamarnya. Itu namanya in person. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua adalah travel agent, baik itu online maupun offline. Biasanya untuk travel agent kita sudah ada kemitraannya, jadi sudah ada kerjasama sehingga harganya bisa jadi berbeda, ya, dengan harga yang kita tawarkan pada saat tamu datang langsung ke hotel. Kemudian yang ketiga company atau corporate, ya, tentunya ini juga sudah ada MOU-nya, sudah ada kerjasamanya, sehingga mereka akan mendapatkan harga korporasi. Dan yang keempat, a central reservation system atau sistem pusat reservasi yang dimiliki oleh jaringan hotel tertentu. Ya, itu adalah source of reservation. Ya, oke, baik teman-teman. Berikutnya kita akan sampai ke proses menerima reservasi. Ya, tahapannya itu apa saja? Yang pertama adalah seperti biasa yang sudah kita praktekkan kemarin untuk greeting ya, greeting by phone itu kurang lebih sama. Hanya kalau ini hubungannya nanti akan berlanjut untuk reservasi. Yang pertama adalah selalu siap dengan reservation form. Reservation form sudah saya buatkan contohnya, nanti akan saya tampilkan. Kemudian yang kedua, catat dengan benar ya nama tamu. Itu yang paling penting, karena reservasi tanpa nama tamu akan jadi aneh. Ya. Yang kedua ada tipe kamar, jumlah kamar yang dibutuhkan, dan jumlah tamu yang akan menginap. Kemudian tanggal check-in dan tanggal check-out-nya. Jangan sampai salah, pastikan jumlah malamnya, jumlah harinya. Kemudian harga kamar yang telah disepakati, apakah dia individual guest, ataukah dia VIP guest, ataukah dia tamu dari instansi dengan harga tertentu. Misalnya ada mendapatkan diskon dan lain sebagainya, itu semua dicatat dalam reservation form. Kemudian sistem pembayarannya, ya, apakah dia tagihan atau dia personal account atau membayar sendiri, ya. Kemudian nama, alamat, nomor telepon pembuat reservasi. Kemudian special request-nya jika ada, misalnya tamu minta dijemput di bandara atau diantarkan ke bandara. Kalau minta dijemput di bandara, hal yang paling penting yang harus kita tanyakan adalah flight detail-nya. Ya, jangan sampai kita iya, tapi ternyata flight detail-nya kita nggak tanyakan, nggak tahu pesawatnya landing jam berapa, yang jemput bingung. Ya. Kemudian setelah data ini semua sudah kita dapatkan, lakukan pengulangan atas penerimaan reservasi tersebut. Fungsinya adalah untuk menghindari adanya kesalahan data. Ya, kadang itu kan nomor teleponnya sudah disebutkan, kita lupa nyatat 1 digit.
itu fatal ya, sehingga perlu dilakukan pengulangan atau konfirmasi supaya data yang kita dapatkan semuanya benar. Kemudian setelah itu buatkan confirmation atas penerimaan reservasi tersebut. Boleh dikirimkan by email ataupun WhatsApp. Kemudian data reservasi tersebut segera dimasukkan ke sistem komputer, langsung diinputkan. Dan selanjutnya reservation form tersebut dilampiri dengan koresponden lainnya, misalnya kayak reservation letter, confirmation letter, ya. Dan semua dokumen tersebut disebut dengan related correspondence file. Jadi besok ketika ada pertanyaan, apa itu related correspondence file? Berarti data-data yang berhubungan dengan reservasi. Gitu ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Materi kita hari ini tentang reservasi cukup ya. Ini adalah reservation form atau room reservation yang akan digunakan untuk mengisi pada saat kita menerima sebuah reservasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan diskusi. Teman-teman silahkan berkelompok dua-dua. Kita akan mendiskusikan tentang bagaimana conversation pada saat reservasi. Jadi simulasinya teman-teman satu menjadi petugas reservasi dan satu menjadi tamu. Silakan buat conversation dalam bahasa Inggris. Setelah itu akan kita praktekkan, akan kita simulasikan satu masing-masing per kelompoknya. Satu kelompok 2 orang. Silahkan. Good morning, Golden Ganesha Hotel. This is Angel speaking. How may I help you? Good morning. I'd like to make a reservation, please. Is this your first time staying at our hotel, sir? Yes. May I have your name, please? Yes, my name is Fatih. How many person staying over, sir? 2 person, right? For my wife and I. Well, alright, Mr. Fatih. Mr. Fatih, to make your reservation clear, allow me to repeat your order, please. Mr. Fatih, you reserve one deluxe room, staying for 1 night from 14th of July up until to 15th of July, with your address in Garuda Street number 2, with your phone number 0821210962. Is that correct? Thank you. That it's absolute right. Alright, Mr. Fatih. At our hotel, we also have some services and facility that we provide, such as gym, spa, swimming pool, and also provide laundry services and room services, if you'd like. Thank you very much for the information. You are very welcome, Mr. Fatih, and we will confirm the reservation in writing. Thank you so much for your reservation. We'll look forward to seeing you here. Yes, you're welcome. Baik, itu tadi materi kita hari ini. Kita sudah berdiskusi tentang bagaimana caranya membuat percakapan melalui telepon dalam menerima reservasi. Kemudian teman-teman juga sudah mempraktekkan masing-masing berkelompok ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman gambarannya ketika nanti teman-teman terjun ke dunia industri ya. Percakapannya kurang lebih seperti yang kita lakukan tadi. Baik, pertemuan hari ini kita dapat simpulkan ada 6 poin di sini. Yang pertama adalah petugas reservasi harus memiliki 3 kriteria, yaitu product knowledge yang bagus, selling teknik, dan teknologi informatika. Kemudian yang kedua, product knowledge yang harus dimiliki ini adalah tentang pengetahuan yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu ada room rate, jumlah kamar, jenis kamar, fasilitas lain yang dibutuhkan oleh tamu selama menginap di hotel ya. Kemudian manfaat membuat reservasi ya. Tadi juga teman-teman sudah pahami manfaat itu bagi hotel maupun bagi si tamu itu sendiri. Kemudian tugas reservation section tadi juga teman-teman sudah sebutkan, selain menerima reservasi, mereka juga harus menyimpan data atau record data terkait tamu yang melakukan reservasi. Kemudian sumber-sumber reservasi ada in person, ada OTA, ada company atau corporate, dan a central reservation system. Dan yang terakhir, data apa saja yang ditanyakan saat menerima reservasi? Tadi teman-teman juga sudah disebutkan semuanya dan sudah mempraktekkan ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya hari ini ya? Oke, baik. Kalau cukup jelas, terima kasih banyak kehadirannya untuk hari ini. Untuk presensi hari ini, nanti bisa dicek di Siakat. Saya sudah inputkan berdasarkan dari kuis yang tadi sudah diikuti oleh teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan di kesempatan yang sama, di jadwal yang sama. Ketika nanti ada perubahan akan saya infokan sebelumnya. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.